lanjutkan kajian Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Terakhir kita sampai halaman berapa itu? Ini masuk rukun sholat sekarang. Terakhir kita membahas masalah batasan aurat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas aurat itu ada aurat laki-laki, ada aurat wanita, ada aurat orang merdeka, dan ada aurat budak. Semuanya ada batasan-batasannya dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu masalah rukun sholat. Faslun arkanus sholat sab'ata asyar. Rukun sholat. Rukun itu adalah bagian-bagian yang jika tidak dipenuhi maka suatu ibadah tidak akan wujud, tidak akan menjadi terlaksana. Makanya rukun itu secara bahasa artinya tiang, pondasi. Kalau salah satu tiang di dalam satu bangunan itu dihilangkan, maka bangunan itu tidak akan berdiri. Nah, rukun itu sama dengan seperti itu. Nah, di sini disebutkan rukun sholat itu ada 17. Sebetulnya di kitab-kitab yang lain seperti di kitab Minhajul Talibin dan di kitab-kitab lain dan yang lebih muktamad, rukun sholat itu ada 13, bukan 17. Ada 13. Nah, ini ada tambahan 4. Sebetulnya yang tambahan 4 itu nanti kita akan bahas, itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu sebetulnya bersandar di dalam satu rukun, merupakan syarat sahnya satu rukun. Tapi di sini dimasukkan ke dalam rukun tumak ninah itu. Nah, tapi tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Baik, yang pertama rukun sholat ada 17. Al-awwal, rukun sholat yang pertama adalah an-niyatu, niat. Seperti yang sering kita bahas, di setiap ibadah itu ada niat. Orang yang memulai ibadahnya tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat termasuk rukun di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Niat seperti yang kita ketahui, niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal ibadah. Di waktu wudu, niat wudu kita bersamaan dengan saat kita mengguyur wajah. Di waktu tayamum kita sudah belajar, niat tayamum kita bersamaan dengan naglut turab, pada saat kita memindahkan tanah dari tanah menuju ke wajah, harus menghadirkan niat karena itu awal permulaan tayamum. Nah, sekarang sholat. Apa awal permulaan sholat? Awal permulaan ibadah sholat adalah takbiratul ihram. Maka niat sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niatnya sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, niat itu sendiri tempatnya ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati.
Wa talaffuz biha sunnatun. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat di dalam hati. Melafadzkannya hukumnya sunnah. Apa niatnya sholat? Niatnya sholat itu yang paling penting, nanti ada pembahasan niat lebih spesifik ya. Yang paling penting niatnya sholat itu yang pertama usolli, aku sholat, usolli. Kemudian fardho, ini yang wajib ya. Usolli fardho. Kalau dia sholat fardu, kalau dia sholat sunnah, usolli sunnatan. Jadi yang paling penting usolli fardho. Kemudian yang ketiga nama sholatnya. Hanya ini aja yang wajib, lainnya sunnah. Kalau kita mau sholat isya, usolli fardhal isya. Kita mau sholat maghrib, usolli fardhal maghrib. Kita mau sholat subuh, usolli fardhas subhi. Kita mau sholat duhur, usolli fardhat duhri. Sholat asar, usolli fardhal asri. Yang wajib hanya 3 ini. Sisanya mustaqbilal qiblah, arba'a rakaat, adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 3 ini. Kalau kita sholat sendiri. Kalau sholatnya berjamaah sebagai makmum, kita wajib menambah makmuman. Sebagai makmum. Sebagai makmum, kalau kita tidak mengucapkan makmuman, tidak sah sholat kita. Sholat kita tidak sah. Jadi kalau saya sebagai makmum, umpamanya saya sholat isya, usolli fardhal isya makmuman. Lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah arba rakaat, itu sunnah. Nah, yang wajib cuma usolli fardhu isya makmuman. Imam wajib mengucapkan imaman enggak? Dia tidak wajib mengucapkan imaman. Sebagai imam tidak wajib mengucapkan imaman. Kenapa? Karena imam itu dia sholat dengan dirinya sendiri. Kalau makmum dia mengkaitkan sholatnya kepada imam. Padahal orang sholat itu tidak boleh mengkaitkan perbuatan sholatnya dengan orang lain. Tidak boleh saya rukuk jika dia rukuk. Tidak boleh. Tapi kalau saya makmuman, berarti saya kan harus rukuk dengan rukuknya imam. Saya harus menambah niat makmuman. Kalau saya tidak pakai niat makmuman, sholat saya bisa tidak sah. Nah, ini nanti akan kita bahas secara khusus. Ditambah lagi kalau kita jamak takdim, jamak takhir harus mengucapkan. Jama'an takdiman, jama'an takhiran, itu wajib kita mengucapkannya. Nanti akan kita pelajari lebih khusus di waktunya. Nah, tapi sementara ini, untuk sementara ini yang kita wajib tahu, niat itu usolli fardhu, nama sholat makmuman. Kemudian niatnya di mana? Niatnya ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Wajib hukumnya. Jadi ketika kita mengucapkan takbir Allah, di dalam hati kita usolli fardhal isya makmum. Di dalam hati kita Allah usolli fardhal isya makmum. Akbar. Sebelum sempurna takbiratul ihram kita, niat itu sudah kita jalankan, sudah kita hadirkan di dalam hati. Nah, ini madhab Syafi'i. Dulunya Imam Syafi'i di madhab qadim, Imam Syafi'i kan pendapatnya ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lamanya Imam Syafi'i, kita ketika mau niat sholat, kita harus menghadirkan seluruh rukun sholat di waktu kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ketika kita Allah, di dalam hati hadir takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, tumakninah, i'tidal sampai salam, wa akbar. Siapa yang mampu menghadirkan seluruh rukun sholat di waktu dalam kurun waktu takbiratul ihram? Akhirnya orang semua komplain ke Imam Syafi'i, ini yang bisa menghadirkan seperti itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah memang fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipermudah, niatnya cukup usolli fardhu, nama sholat kalau kita sebagai makmum, makmuman. Kapan
kita menghadirkan itu di hati, menghadirkan di hatinya pada saat kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allah, hati kita usolli fardhu isya ma'muman. Wa akbar, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, talaffuz biha sunnah, melafatkannya hukumnya sunnah. Kapan melafatkannya? Melafatkannya sebelum takbiratul ihram. Jadi yang sebelum takbiratul ihram itu sunnah. Yang bersamaan dengan takbiratul ihram yang termasuk rukun. Kalau kita melafatkan sebelum takbiratul ihram, tapi di dalam takbiratul ihramnya kita tidak menghadirkan di dalam hati, maka sholatnya tanpa niat. Sholatnya tanpa niat. Padahal niat itu termasuk rukun dari sholat. Nah, berarti sebelum takbiratul ihram buat apa saya mengucapkan? Kalau kamu mengucapkan sebelum takbiratul ihram, pertama kamu dapat pahala sunnah. Kedua, membantu kamu untuk menghadirkan niat itu di dalam hati. Jadi sebelum takbiratul ihram, makanya orang ketika mau sholat itu dia tidak boleh bercanda, tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri, dia harus fokus, dia pada saat ini harus sadar dia sekarang ini mau mengerjakan sholat apa. Orang Islam itu harus fokus dalam segala hal. Melakukan pekerjaan dia harus fokus. Mengucapkan suatu ucapan dia harus fokus. Tidak boleh jadi orang yang lalai. Nah, ketika kita mau mengerjakan sholat, ya kita harus fokus di sholat. Fokus di dalam sholat, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, usolli fardal isya arba rakaat mustaqbilal qiblah adaan ma'muman, kalau sebagai ma'muman lillahi ta'ala. Ini yang sunnah. Ini dalam rangka menuntun hati. Kemudian kita ucapkan Allah usolli fardal isya ma'muman. Allahu akbar, ini yang wajib. Ini yang termasuk rukun. Kalau orang hanya mengucapkan dengan lisannya tapi tidak menghadirkan di hatinya, maka dia dianggap tidak berniat. Ini pelajaran fikih seperti ini ya. Kalau seseorang mengucapkan niatnya dengan lisan salah tapi hatinya benar, maka sholatnya sah. Umpamanya dia mau sholat isya, waktu mengucapkan usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan qiblah ada lillahi ta'ala, lisannya usolli fardhu subhi, tapi kemudian waktu dia takbir dia ingat ini isya ini, Allah usolli fardhu isya wa akbar, sah sholatnya tetap sah karena yang dihitung itu hati, bukan ucapan lisan. Sebaliknya, kalau lisannya betul waktu mengucapkan usolli fardhu isya Allah, hatinya waktu Allah, hatinya usolli fardhu subhi, sholatnya tidak sah. Karena yang terhitung di dalam rukun, sekali lagi kembali lagi, adalah hati. Niat itu ada di hati, seperti yang sudah kita pelajari. Definisi niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha qalb wa talaffuz biha sunnah. Melafatkan hukumnya sunnah. Apa dalilnya melafatkan niat itu hukumnya sunnah? Pernah saya sampaikan. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh, kemudian masuk ke rumahnya minta sarapan. Wahai istriku, apakah ada yang bisa dimakan? Kata salah satu istri Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa dimakan untuk sarapan pagi ini. Padahal Nabi Muhammad SAW dari malam belum kemasukan makanan. Pagi ini tidak ada yang bisa dimakan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan, idzan inni shaim. Kalau begitu aku hari ini puasa. Nabi itu melafatkan idzan inni shaim. Ini salah satu dasar yang kemudian oleh sebagian ulama dijadikan rujukan bahwa melafatkan niat itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir yaitu ucapan Allahu Akbar. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tasbih, kalau tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Kalau la ilaha illallah
tahlil, ada tasbih, tahmid, tahlil. Acara tahlil kenapa disebut tahlil? Karena yang dibaca la ilaha illallah, makanya dia kemudian disebut acaranya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Kalau la haula wala quwata illa billah apa? Hauqalah. Hauqalah. Ada beberapa lagi ya. Ada hauqalah, ada tatwif. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Jawabannya sadaqta wa baligta wa ana dzalika minasy jahilin. Baik. Ini takbir, berarti ucapan Allahu Akbar. Ditambah takbiratul ihram. Kenapa disebut ihram? Takbir al-ihram. Karena pada saat orang itu pelaku sholat tadi melakukan takbir Allahu Akbar, setelah dia bertakbir diharamkan bagi dia hal-hal yang tadinya dihalalkan sebelum dia takbir. Contohnya bicara, jadi haram. Setelah dia takbir dia diharamkan bicara, diharamkan makan, diharamkan minum, tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut, tidak boleh berpaling dari kiblat. Hal-hal yang tadinya halal sebelum dia takbir dia boleh bicara, boleh makan, boleh. Tapi ketika dia takbir, makan secara sengaja dosa. Bicara secara sengaja berdosa. Berpaling dari kiblat secara sengaja berdosa. Nah, makanya dia dinamakan takbiratul ihram. Apa ucapan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nanti akan ada secara spesifik akan dibahas ini mengenai takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram berarti takbir yang wajib, yang takbir yang termasuk rukun di dalam sholat hanya takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Takbir yang pertama itu disebut takbiratul ihram. Yang kedua waktu kita mau ruku, waktu kita mau sujud dia tidak disebut takbiratul ihram. Ya dia takbir gitu aja. Nah itu yang sunnah, yang wajib hanya yang pertama, mengucapkan Allahu Akbar. Tangannya diangkat ke atas, hukumnya sunnah. Yang wajib ini termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Nah nanti kita akan belajar di sholat itu rukun terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun hati, rukun ucapan, rukun perbuatan. Niat itu termasuk rukun hati. Takbir termasuk rukun qauli, ucapan. Jadi yang rukun itu ucapan takbirnya, bukan gerakan takbirnya. Nah, berapa banyak kita lihat orang masuk sholat tangannya aja dia, mulutnya dia tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena takbir itu termasuk rukun qauli. Kalau rukun qauli maka dia harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan sholatnya tidak sah. Diucapkan itu bagaimana? Mulutnya harus bergerak. Mulutnya harus bergerak. Orang kalau sholat pada waktu dia menjalani rukun qauli diam saja. Saya banyak melihat di masjid-masjid orang sholat bibirnya diam. Sholatnya di dalam hati, tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Karena rukun qauli itu harus diucapkan. Bahkan harus diucapkan sampai telinganya dia mendengar ucapannya. Dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ya. Kalau kondisi ramai dia telinganya mau, akhirnya suaranya jadi mungkin nanti jerit. Dalam kondisi normal. Dalilnya sahabat itu sering melihat Rasulullah SAW sholat, sahabat dari belakang sebagai makmum. Walaupun sholatnya sir, sholat duhur dan sholat asar, itu kan Nabi tidak menyuarakan suaranya.
Tapi sahabat itu di belakang Rasulullah SAW melihat jenggotnya Nabi itu bergerak. Nah, kalau jenggotnya Nabi bergerak, berarti mulutnya mengucap, bergerak. Nah, dari situ kemudian disimpulkan bahwa melafadzkan, mengucapkan rukun-rukun ucapan itu hukumnya wajib. Kalau tidak kita ucapkan tidak sah. Nah, ini banyak kita lihat di beberapa tempat orang sholat tapi bibirnya tidak bergerak, maka tidak sah sholatnya. Nah, ucapan Allahu Akbar itu wajib diucapkan. Kalau orang tidak mampu, kalau dia tidak mampu, tidak bisa diganti dengan ucapan lain. Allahu Akbar, saya belum bisa, belum mampu mengucapkan Allahu Akbar. Saya mau ganti dengan Ar-Rahmanir Rahim, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kamu ganti ucapan Allahu Akbar itu. Tapi kalau kamu sisipi dengan nama lain, boleh. Misalnya Allahur Rahman Akbar, boleh, tetap sah. Mau kamu sisipi boleh sampai 3 kata. Kalau lebih dari 3 kata tidak boleh. Misalnya saya mau ucapkan Allahur Rahmanur Rahim Akbar, sah atau tidak? Sah. Sah. Tapi saya ganti Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, tidak boleh. Harus ada Allahnya. Kalau saya sisipi huwa, tidak boleh juga. Allah huwa akbar, tidak sah. Banyak orang yang takbirnya Allahu akbar, huwa akbar, bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar, huwa akbar. Tidak boleh. Yang betul Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau tidak bisa Allahu akbar, diterjemahkan. Misalnya orang yang belum kenal Islam sama sekali, belum kenal Islam, baru mau masuk Islam, dia baru mau belajar cara sholat. Waktunya sholat kan dia harus sholat. Walaupun belum bisa sholat, dia sudah terkena kewajiban sholat. Dan sholat itu bagaimana? Sholat apa adanya, sebisanya. Oh, saya belum bisa mengucapkan itu kalimat Allahu Akbar. Ya kamu belajar, belum bisa saya. Ya sudah, kamu terjemahkan ke dalam bahasa. Tidak diganti, tapi diterjemahkan ke dalam bahasanya. Saya kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasanya, semua pasti mampu. Ya, itu artinya Allahu Akbar, umpamanya Allah Maha Besar. Dan setelah itu dia wajib belajar, wajib segera belajar melafadzkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bahkan walaupun guru itu baru bisa didapati jauh dari tempat dia, di luar kota, dia wajib keluar kota belajar melafadzkan takbiratul ihram jika dia punya ongkos untuk pergi bolak-balik. Kalau tidak punya ongkos pergi bolak-balik, ya dia boleh tidak pergi sampai keluar kota. Tapi siapa sih yang tidak bisa melafadzkan Allahu Akbar? Saya kira mudah sekali, apalagi di Indonesia ini non muslim sudah kemana-mana Allahu Akbar, kagetnya Allahu Akbar, sudah jadi bahasa sehari-hari ini ya. Allahu Akbar, Assalamualaikum, sudah jadi bahasa sehari-hari. Nah, lebih mudah. Tapi mungkin orang di luar sana buta dia sama sekali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian at-thalith, yang terakhir, at-thalith nanti sisanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. At-thalith, rukun salat yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri. 'Alal qadir, bagi orang yang mampu berdiri. Fil fardhi, di salat fardu. Berarti kalau di salat bukan fardu, walaupun mampu berdiri dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Jadi yang wajib berdiri, kalau orang itu mampu berdiri hanya di sholat fardu. Kalau di sholat sunnah, saya mampu berdiri tapi saya mau sholat duduk, boleh atau tidak? Boleh, tapi kamu rugi. Loh, kok bisa rugi? Ya karena orang yang mampu berdiri tapi sholatnya pilih duduk di sholat sunnah, pahalanya dia setengahnya orang yang sholat berdiri. Setengahnya. Jadi kalau
orang sholat sunnah 2 rakaat, umpamanya salam dari sholat sunnahnya berdiri, umpama dia dapat 20 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia duduk dapatnya cuma 10. Dapatnya cuma 10, jadi dia rugi. Nah, tapi masih untung daripada tidak sholat sama sekali. Nah, daripada tidak sholat sama sekali. Jadi tidak apa-apa, umpamanya kita kelelahan habis pergi jauh, sholat jangan ditinggalkan sholat sunnahnya, walaupun sholat sambil duduk. Sholat tetap kerjakan sholatnya. Nah, atau ketika kita di mobil pulang dari perjalanan, sudah fardunya semua sudah komplit, saya jalan tinggal sunnah-sunnahnya. Ini kalau saya sampai rumah, saya bisa tidak sholat, terlalu capek saya sholat di mobil, asal masih dalam keadaan memiliki untuk sholat di mobil sambil keadaan duduk, dan itu terhitung dia melakukan sholat sunnah. Nah, kembali lagi pada pembahasan ini, qiyam alal qadir. Kalau kamu mampu berdiri, maka kamu wajib melakukan sholat fardu itu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, wajib duduk, sholat dalam keadaan duduk. Duduk itu jadi wajib buat dia. Kalau tidak mampu duduk, dia wajib sholat dalam keadaan berbaring di sisi kanannya. Di sisi kanan. Jadi sisi kanannya ini ada di bawah. Kalau dia tidak bisa di sisi kanan, di sisi kiri. Berbaring di sisi kirinya. Kalau tidak bisa di sisi kanan dan di sisi kiri, sholat dalam keadaan terlentang, tidur terlentang. Kalau dia sholat dalam keadaan berdiri, dadanya wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau dia sholat dalam keadaan berbaring di sisi kanan atau di sisi kiri, bagian depan tubuhnya semuanya wajib menghadap ke arah kiblat kecuali wajah. Kecuali wajah tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi dadanya, kakinya semua wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau berbaring di sisi kanan atau di sisi kiri. Kalau dia sholat sambil terlentang, maka kepalanya harus ditinggikan sedikit. Jadi bantalnya itu harus ditinggikan, kepalanya menghadap ke arah kiblat. Jadi walaupun sholat dalam keadaan terlentang, kepalanya bantalnya ditinggikan sendiri supaya wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau kepalanya tidak bisa ditinggikan, telapak kaki akhmoseh itu lekukan di telapak kaki, gitu ya. Lekukan telapak kaki ini kan ada lekukannya. Lekukan di telapak kakinya wajib dihadapkan ke arah kiblat. Nah, itu yang wajib menghadap ke arah kiblat. Saya ulangi sekali lagi ya. Pertama, sholat itu wajib berdiri. Kalau sholat sambil berdiri, dadanya wajib menghadap ke arah kiblat. Jadi orang kalau sholatnya begini, miring begini, nggak sah sholatnya. Yang wajib menghadap ke arah kiblat itu dadanya. Kalau tidak sanggup berdiri, dia wajib sholat dalam keadaan duduk. Sama juga, dadanya harus menghadap ke arah kiblat. Kalau dia tidak sanggup duduk, dia wajib sholat dalam keadaan berbaring di sisi kanan atau di sisi kirinya, dan seluruh bagian depan tubuhnya wajib menghadap ke arah kiblat kecuali wajah. Kalau dia tidak bisa berbaring di sisi kanan atau di sisi kiri, dia wajib sholat dalam keadaan terlentang, dan yang menghadap kiblat adalah wajahnya dengan cara kepalanya diganjal dengan bantal supaya ke atas sedikit. Kalau kepalanya tidak bisa terangkat, yang wajib menghadap kiblat adalah lekukan telapak kaki kanan dan kirinya. Itu wajib dihadapkan ke arah kiblat. Nah, bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Kalau sholat sambil berdiri, ya gampang. Rukuk dan sujudnya seperti biasa. Kalau sholat sambil duduk, rukuk dan sujudnya dengan membungkukkan kepala. Sujud lebih bungkuk daripada rukuk. Nah, sujudnya lebih bungkuk daripada rukuk.
Kalau dia sholat sambil dalam keadaan duduk, tapi bisa sujud, ya sujud lebih bagus. Rukuknya tidak bisa karena dia sudah duduk, dia rukuk. Umpamanya dia duduk di lantai seperti ini. Rukuknya dia bisa, rukuknya dia tidak bisa karena sambil dalam keadaan duduk di lantai kan. Tapi sujudnya dia bisa sujud, ya sujudnya dia harus sujud seperti biasa. Kalau sujudnya tidak bisa sujud seperti itu, ya sudah, berarti rukuk dan sujudnya dengan membungkukkan badannya, tapi sujudnya lebih bungkuk daripada rukuk. Kalau dia sholat sambil keadaan berbaring di kanan atau di kiri atau dalam keadaan terlentang, rukuk dan sujudnya dengan anggukan kepala. Rukuk dan sujudnya lebih mengangguk daripada rukuk. Kalau tidak bisa menganggukkan kepala, nggak bisa, dengan kedipan mata. Matanya bisa berkedip, mengisyaratkan rukuk sujudnya semua dengan kedipan mata dan membayangkan posisi semua itu dari dalam hatinya. Jadi dia membayangkan, kedip matanya, membayangkan sekarang sedang rukuk, bacaannya bacaan rukuk. Kenapa harus seperti ini? Supaya kita tidak lalai sholatnya. Sholat dalam keadaan sadar. Ini posisinya rukuk, ini posisinya iktidal. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Jangan sampai sholat dalam keadaan terlentang sampai tidak bisa rukuk dan sujud. Semoga sholat kita sempurna terus sampai akhir hayat, insyaallah. Sempurna lahir dan batin, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting juga kita mengetahui ini. Umpamanya kita sedang menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit, yang tidak bisa sholat sambil berdiri, kita bisa menjelaskan kepada dia bagaimana caranya sholat dalam kondisi sakit, dalam kondisi duduk atau dalam kondisi terlentang atau dalam kondisi berbaring. Nah, coba kita renungkan ini ya, sampai dituntut orang itu sholat walaupun dia nggak bisa berdiri, tetap wajib sholat. Nggak bisa duduk, tetap wajib sholat. Oh, saya nggak bisa menganggukkan kepala, itu sudah parah betul sakitnya itu ya. Sampai kepala saja nggak bisa dianggukkan. Kamu bisa kedip matanya, bisa. Hati kamu masih sadar kan? Masih sadar kamu tidak pingsan, ya tetap wajib sholat. Kalau tidak sholat dosa. Kalau tidak sholat berdosa. Jadi sholat itu tetap wajib jika kesadaran kita masih ada. Selama kita masih sadar, masih tahu waktu, kita tetap wajib sholat dalam kondisi seperti apapun. Banyak sekali orang yang ada di rumah sakit, itu dia tidak paham ini. Sakit dia seminggu terbaring di rumah sakit, libur, sholatnya libur juga. Nah, selama seminggu dia tidak sholat. Nah, ini ditakutkan kalau nanti Israel datang, ya kalau dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, dia itu sakit dia yang terakhir didatangi Israel, dia dalam keadaan meninggalkan sholat berhari-hari. Nah, makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, sekiranya dia itu tidak paham agama, kita beri nasihat dengan cara yang baik, yang mudah diterima, bukan terkesan menggurui dan tidak menyulitkan, supaya menyadarkan dia untuk selalu menjaga sholat. Kalau orang sakit saja wajib sholat, apalagi orang sehat. Orang meninggalkan sholat sekali, kata Rasulullah SAW, siapa meninggalkan sholat satu kali, maka ditulis namanya dan nama bapaknya di pintu neraka. Fulan bin Fulan ahli neraka, penghuni neraka. Satu kali dia meninggalkan sholat, namanya dia dan nama bapaknya, kesian bapaknya ini. Ayahnya ini tidak tahu apa-apa, kesangkut ini ya. Kesangkut, ditulis juga nama ayahnya. Ya, kan seperti itu. Umpamanya ada seorang anak berbuat keji, umpamanya. Satu orang anak mencuri atau mabuk, tertangkap. Masyarakat tahunya siapa? Anaknya siapa? Padahal bapaknya tidak ikut-ikutan mencuri, tidak ikut-ikutan mabuk. Pasti orang lihatnya ini anaknya siapa.
Kalau ditulis di laporan ya pakai BIN-nya bapaknya. Siapa anaknya fulan. Tertulis bapaknya ini ikut tercoreng namanya. Nah begitu juga ketika dia meninggalkan sholat. Namanya dia dan namanya bapaknya ditulis di pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan sholat, pertama dia mendolimi dirinya, kedua dia mendolimi orang tuanya, mencoreng nama bapaknya. Dosanya besar. Itu orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang durhaka kepada orang tua karena mencoreng nama orang tuanya. Gara-gara dia juga tertulis di pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang rajin sholat dan mendapatkan manfaat dari sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشفي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada